Bab 250, Alkarte, 2. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene dan Christina sedang duduk di ruang tamu di dalam Katedral Alkarte, menunggu pendeta datang. Apakah mereka sudah menunggu selama 10 menit? Knock-knock. Mereka mendengar suara ketukan pelan. Christina bangkit dan membuka pintu. Eugene memutuskan untuk juga bangkit dari tempat duduknya untuk saat ini. Pendeta, Eileen Flora, memasuki ruang tamu. Seperti yang diberitahukan kepada Eugene, dia mengenakan jubah putih murni, yang merupakan jubah yang biasanya dikenakan oleh para pendeta cahaya, dan dia juga memiliki topeng putih bersih yang menutupi wajahnya yang disebutkan dalam deskripsinya. Dengan sedikit senyum, Christina menundukkan kepalanya ke arah Eileen. Sudah cukup lama, Uskup Eileen, kata Christina menyapa. Apakah kamu baik-baik saja, Saint Christina? Balas Eileen. Setelah bertukar sapa santai, mereka duduk, dengan Eileen menghadap Eugene. Eugene memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu saat dia menatap topeng putih bersih di bawah tudungnya. Lensa hitam telah dimasukkan ke rongga mata topeng yang dikenakan Eileen, jadi tidak hanya wajahnya, tapi bahkan matanya tertutup. Aha, pikir Eugene ketika dia menyadari sesuatu. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu terobsesi untuk menutupi dirinya. Saat dia mengetahui identitas asli Eileen, Eugene menyeringai. Eileen menyaksikan dalam diam saat dia menjalani proses berpikir ini. Dia kemudian membungkuk dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Master Pedang Suci, Sir Eugene Leonhardt. Saya Eileen Flora, Vikaris Alkarte. Senang bertemu denganmu, kata Eugene dengan sopan ketika dia juga mengembalikan busur untuk menerima salamnya. Kemudian, segera setelah mereka selesai bertukar sapa, Eugene bertanya, apakah kamu seorang vampir? Eugene sangat menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang kasar, tetapi dia merasa ada kebutuhan untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Iya, Eileen mengakui tanpa berusaha menyembunyikan identitasnya. Bahkan setelah mengungkapkan sifat aslinya, bagaimanapun, dia masih tidak melepas topengnya. Eugene juga tidak merasa perlu untuk memaksanya melakukannya. Dia mengenakan jubah panjang dengan tudung menutupi kepalanya sepenuhnya, dan dia memiliki topeng yang menutupi wajahnya dan bahkan matanya. Eugene tidak tahu apakah setengah vampir memiliki masalah yang sama, tetapi matahari telah lama menjadi musuh alami semua vampir. Jelas, kostum Eileen dirancang untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Mungkin juga untuk menyembunyikan pesonanya, tebak Eugene. Vampir menghisap darah dengan menempelkan taring mereka ke leher mangsanya. Dengan demikian mereka telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk membuat gaya berburu seperti itu menjadi lebih nyaman dan efektif. Meskipun tidak sekuat Demoneye, mampu merayu dan memikat lawan dengan menggunakan mata mereka adalah salah satu kemampuan dasar dari semua vampir. Atau mungkin itu hanya untuk menutupi kulit pucatnya. Atau yang lain. Itu mungkin sesuatu seperti bekas luka atau luka bakar, Eugene diam-diam merenung. Untuk setengah vampir menjadi uskup, pasti ada kisah hidup yang sangat suram di baliknya, tetapi Eugene tidak terlalu peduli untuk mencari tahu lebih banyak tentang itu. Eugene terbatuk. Jadi saya mendengar bahwa kita memerlukan sesuatu yang disebut visa jika kita ingin memasuki Helmut. Dan bahwa kita perlu mengeluarkannya. Iya, benar, Eileen menegaskan. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Eugene melanjutkan dengan canggung, saya juga mendengar bahwa Anda akan dapat membantu kami mendapatkan visa, Pendeta Eileen. Lebih tepatnya, saya bisa mengatur pertemuan dengan kepala kantor imigrasi Alkarte untuk Anda, jelas Eileen. Jadi begitu, Eugene mengangguk. Pria yang menjadi kepala kantor imigrasi. Apakah dia manusia? Eileen menggelengkan kepalanya. Dia adalah salah satu dari kaum iblis. Jadi kita perlu bertemu dengan orang-orang iblis itu, melakukan semacam percakapan, dan kita akan bisa mendapatkan visa kita. Eugene bertanya dengan hati-hati. Itu benar, Eileen mengangguk. Saya hanya uskup Alkarte, jadi saya tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan visa. Tanggapannya terhadap pertanyaannya membuat wajah Eugene berubah menjadi cemberut. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami konsep visa, dia mengira itu akan menjadi sesuatu yang mirip dengan izin masuk. Dia juga berpikir bahwa mereka akan dapat melewati gerbang Alkarte segera setelah Eileen memberi mereka 2 izin di sini dan saat ini. Tapi mengapa dia mengatur agar mereka bertemu dengan orang-orang jahat yang bekerja sebagai kepala kantor imigrasi? Apakah itu berarti dia bermaksud agar mereka saling menyapa, mengobrol, lalu membuat permintaan pribadi agar para iblis mengeluarkan visa untuknya dan Christina hanya karena mereka membutuhkan visa? Iya, jika itu perlu dilakukan, maka dia akan melakukannya. Namun, jelas, Eugene merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang membebani dadanya. Kapan mereka bisa mengeluarkan visa? Tanya Eugene. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Eugene berubah. Permusuhan tajam yang dia keluarkan berkedip-kedip di udara di ruang tamu. Dia segera berusaha untuk bangkit dari tempat duduknya, tetapi Christina, yang duduk di sampingnya, dengan cepat meraih lengan baju Eugene. Petik 2. View, sebuah suara datang dari dalam dinding. Seorang pria mengenakan setelan rapi menjulurkan kepalanya melalui dinding tersebut. Nah, kata pria, hanya cocok untuknya dalam arti yang sangat longgar, dia tidak memiliki penampilan manusia normal.
Dia adalah seorang Demon Folk dengan 4 mata, 4 lengan, dan ekor yang tajam seperti pisau. Seperti yang diharapkan dari Leonhard. Tidak, haruskah itu, seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan? Untuk berpikir bahwa permusuhan yang Anda kumpulkan dalam sekejap akan begitu tajam, kata para iblis dengan gemetar ketika dia selesai melewati dinding. Masing-masing dari keempat matanya melihat ke arah yang berbeda. Satu difokuskan pada Eileen, yang lain tertuju pada wajah Eugene, satu bertumpu pada wajah Christina, dan yang terakhir diarahkan ke tangan Eugene, yang telah meraih senjata ke dalam jubahnya. Saya minta maaf atas gangguan yang tiba-tiba. Nama saya Drun Bosfried. Sebagai Vicomte Helmut, saya bertanggung jawab atas kantor imigrasi di gerbang Acarte. Meskipun dia berpenampilan aneh, orang-orang iblis itu menundukkan kepalanya dengan senyum ramah dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Begitu mendengar nama, Drun Bosfried, Eugene mulai mencari ingatannya. Dia mengungkit masa lalu dari 300 tahun yang lalu dan semua orang iblis yang dia temui saat itu, setidaknya yang tidak bisa dia bunuh. Karena itu, dia menelusuri daftar nama orang-orang yang telah dia rencanakan untuk dibunuh. Tapi di mana Drun Bosfried? Namanya tidak ada dalam daftar. Termasuk yang dibunuh Hamel, apakah ada orang dengan nama belakang Fried? Tidak, tidak ada. Itu berarti orang-orang iblis ini tidak cukup berarti bagi Hamel untuk mengingat namanya 300 tahun yang lalu. Atau mungkin dia bahkan tidak dilahirkan pada era itu. Apa yang kamu inginkan? Eugene bertanya dengan hati-hati. Nah sekarang, ini semua karena siapa kalian berdua sehingga aku benar-benar ingin bertemu secara pribadi. Yang mengatakan, mengundang Anda berdua untuk mengunjungi rumah saya atau tempat kerja saya akan menyebabkan keributan publik, tidakkah Anda setuju? Jadi saya hanya berpikir, bukankah lebih baik jika saya datang menemui Anda di sini, secara langsung? Drunus berkata sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Eileen. Tapi saya khawatir saya mungkin telah menempatkan Nyonya dalam masalah. Tolong mengerti posisi saya. Meskipun saya dapat melewatkan beberapa prosedur yang diperlukan saat mengeluarkan visa, wawancara terakhir pada akhirnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan secara langsung. Drunos terkekeh dan menunjuk ke kursi kosong. Jika tidak apa-apa denganmu, bolehkah aku duduk? Drun meminta dengan sopan. Baiklah, jawab Eugene dengan permusuhan yang nyaris tidak terkendali. Dari saat dia memutuskan untuk kembali ke Devildom of Helmut, Eugene telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi banyak Demon Folk di masa depan, suka atau tidak suka. Dia tidak bisa terus menekan keinginannya untuk mengamuk dan membunuh mereka semua, sementara juga harus menanggung perasaan tidak nyaman dan menyebalkan, setiap kali hal itu terjadi. Itu berarti dia harus membiasakan diri dengan mereka. Setelah 300 tahun, dunia telah benar-benar berubah sedemikian rupa sehingga terasa seperti menjadi gila. Ini adalah perasaan yang pernah dialami Eugene beberapa kali sebelumnya. Dengan pemikiran itu, setelah menarik napas beberapa kali, dia menjadi tenang. Jadi tentang visa, saya pernah mendengar bahwa dibutuhkan upaya khusus untuk mengeluarkannya dengan cepat, jadi berapa biayanya? Eugene bertanya, kepalanya miring-miring ke samping saat nadanya menjadi tajam. Nada suaranya, bagaimanapun, adalah satu-satunya benda tajam yang dia gunakan. Dia bahkan menarik tangan yang meraih ke dalam jubahnya dan menggenggam jari-jarinya bersama-sama. Rasanya dia mengubah permusuhannya menjadi iritasi belaka. Apakah itu leluhur? Sifat klan Leonhard? Mungkin itu karena mereka berdua sangat membenci kaum iblis sehingga mereka dikenali oleh pedang suci. Drunos berpikir pada dirinya sendiri ketika dia merasakan minat yang besar pada Eugene. Namun, dengan lantang, kata-katanya adalah, saya tidak butuh uang. Aku hanya ingin berbicara singkat denganmu. Apakah itu berarti jika aku memberimu uang, kita tidak perlu bicara? Eugene menawarkan balasan. Drunos tertawa. Ahaha, saya khawatir saya tidak dapat menerimanya, jadi sepertinya kita sebaiknya berbicara saja. Ketertarikan pada Eugene ini bukanlah perasaan yang unik bagi Drunos. Secara keseluruhan, orang-orang iblis sangat tertarik pada Eugene. Eugene tidak hanya menentang Gavit Linman, Adipati Helmut yang agung, tetapi dia juga orang yang mengatur kinerja agar Raja Iblis Penahanan, yang hampir tidak pernah meninggalkan istananya di Babel, pergi ke tanah jauh ke utara. Tuan Eugene dan Lady Christina, apakah kalian berdua ingin masuk ke negara itu untuk membunuh Raja Iblis Penahanan? Drunos bertanya terus terang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini adalah pertanyaan yang sangat langsung. Bibir Christina mengepak tanpa suara karena terkejut, sementara alis Eugene berkedut. Jawaban seperti apa yang diharapkan orang ini? Setelah mempertimbangkan pertanyaan ini selama beberapa saat, Eugene membuka mulut untuk menjawab, hanya untuk Drunos yang terkekeh dan melambaikan tangannya dengan acuh. Ahem, tidak perlu gugup menjawab pertanyaan itu. Apapun tanggapan Anda, saya tidak tertarik menghalangi Anda, Sir Eugene. Sebaliknya, harapan pribadi saya adalah Anda benar-benar ada di sini untuk membunuh Raja Iblis, kata Drunos dengan senyum tenang. Tidak dapat memahami apa yang dimaksud Drunos dengan kata-kata itu, Eugene berkedip kebingungan dan bertanya, mengapa? Yah, bukankah itu yang diharapkan oleh Raja Iblis Penahanan sendiri? Saya sangat menghormati keinginan Raja Iblis, Drunos mengaku sambil mengeluarkan segel besar dari salah satu sakunya. Itu juga karena aku yakin bahwa tidak peduli seberapa keras Sir Eugene dan Lady Sane mencoba, mereka tidak akan dapat membunuh Raja Iblis kita.
Meski mungkin, usahamu akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai hal paling menarik yang terjadi pada Helmut dalam 300 tahun. Setidaknya itulah pendapat saya. Setelah jeda sebentar, Drunos tiba-tiba tertawa dan menambahkan, tolong keluarkan ide Anda. Sambil menatap Drunos dengan ekspresi serius, Eugene mengeluarkan kartu identitasnya dari salah satu sakunya. Drunos terus mengoceh, menurut pendapatku, sepertinya kamu belum datang ke sini untuk memulai persiapan pembunuhanmu. Jadi apakah kamu benar-benar di sini untuk pariwisata? Padahal, setelah kupikir-pikir, itu mungkin untuk pengintaian. Haha, aku merasa akan sangat lucu jika kalian berdua akhirnya jatuh cinta pada pesona Helmut selama pengintaian kalian dan kalian memutuskan untuk menetap di Helmut. Boom! Meja tempat mereka meletakkan kartu identitas tiba-tiba hancur berkeping-keping. Duduk di seberang mereka, bahu Eileen tersentak kaget. Christina, sementara itu, tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia merasakan gangguan yang sama seperti yang dirasakan Eugene. Mengetuk. Hei, kata Eugene pelan sambil menepis pecahan meja yang menempel di kartu identitasnya. Jika aku membunuhmu di sini dan sekarang, dan mencap ide kami sendiri, apakah menurutmu aku akan bisa melewati gerbang Alcarte? Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Permusuhan Eugene telah berubah menjadi niat membunuh penuh. Tidak yakin bagaimana menanggapinya, Drunos hanya menatap langsung ke wajah Eugene. Untuk sesaat, dia mencoba mengukur perbedaan level antara dia dan Eugene. Kemudian, dia bangkit dari tempat duduknya dengan satu gerakan tegas, mundur beberapa langkah dan menundukkan kepalanya, saya telah menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Permintaan maaf saya. Eugene mendecakkan lidahnya dan kemudian menjentikkan jarinya. Pada gerakan ini, pecahan meja yang hancur berkumpul kembali menjadi bentuk meja yang dibuat secara kasar. Eugene meletakkan ID-nya kembali di atasnya dan menyilangkan lengannya. Perangko ditempatkan di bagian belakang kartu ID mereka. Segel itu tidak terlihat oleh mata telanjang karena telah diukir menjadi keajaiban kartu ID itu sendiri. Kita semua sudah selesai sekarang. Saya tidak tahu berapa lama kalian berdua berencana tinggal di Helmut, tapi visa kalian berlaku untuk 5 tahun ke depan, Drunos memberi tahu mereka. Mereka tidak perlu 5 tahun. Eugene mengambil ID-nya dan meletakkannya kembali di sakunya. Juga, ini adalah buku panduan perjalanan wajib ke Helmut yang disediakan bagi setiap orang yang memasuki negara ini. Karena Helmut berbeda dari benua lainnya dalam banyak hal, akan sangat membantu jika Anda membacanya, saran Drunos dengan menundukkan kepala sambil menyerahkan buklet tebal. Kalau begitu, selamat menikmati perjalananmu. Drunos tertarik pada Eugene, dan ingin mengetahui apa niat pria itu, jadi dia memutuskan untuk sedikit mendorong Eugene, tetapi reaksi yang dia terima sebagai balasan jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Niat membunuh begitu kental sehingga tidak aneh jika kepalanya terbang kapan saja. Niat membunuh yang bahkan bisa menyebabkan orang iblis kelas menengah merasa seperti cacing yang akan diinjak. Jika ini benar-benar pertempuran, itu akan terasa lebih kuat, pikir Drunos dalam ketakutan. Drunos tidak lagi memiliki keinginan untuk memprovokasi Eugene. Permintaan maaf saya. Begitu Drunos meninggalkan ruangan, Eileen, yang bergerak gelisah, berdiri dan berulang kali menundukkan kepalanya. Saya tidak menyangka Viscount Drunos akan bersikap begitu kasar, aku Eileen. Tidak apa-apa, bukannya ini pertama atau bahkan kedua kalinya orang mencoba memperparah saya pada pertemuan pertama mereka dengan saya. Tapi dia bahkan bukan orang, kan, dia orang iblis, kata Eugene dengan mengangkat bahu sambil membuka buklet perjalanan. Halaman pertama buku itu berisi gambar Babel, istana Raja Iblis. Eugene berpikir pada dirinya sendiri, tidak disangka bahwa bangunan tipis dan tinggi ini adalah Babel, kastil Raja Iblis penahanan. Meskipun dia telah mendengar tentang ini saat menggali informasi tentang Helmut, Eugene masih tercengang tidak peduli berapa kali dia melihatnya. Kastil Raja Iblis penahanan yang hamil telah mati 300 tahun yang lalu masih memiliki penampilan yang sesuai dengan namanya sebagai kastil, tetapi Babel saat ini hanyalah tingkat tinggi, 1. Di seluruh benua, Helmut adalah satu-satunya negara yang menggunakan gaya bangunan yang dikenal sebagai bangunan tinggi. Budaya di sana sangat berbeda sehingga Anda bahkan tidak dapat menganggap mereka berasal dari era yang sama. Raja Iblis dan kaum iblis Helmut seorang diri telah merevolusi teknik sihir selama 300 tahun terakhir, dan ibu kota Pandemonium dibangun dengan infrastruktur canggih yang tidak dapat direbut oleh seluruh benua. Apa yang memungkinkan hal ini adalah keberadaan Babel, yang berdiri tegak sebagai pusat Pandemonium, dan makhluk yang dikenal sebagai Raja Iblis, yang mengawasi seluruh kota dari puncak gedung tinggi. Raja Iblis penahanan juga bukan hanya kehadiran yang menganggur. Keberadaannya memasok kekuatan iblis tak terbatas ke seluruh kota, dan Babel memproses kekuatan iblis Raja Iblis untuk menggunakannya sebagai energi yang menggerakkan seluruh kota. Dengan kata lain, atas karunia yang mulia, Raja Iblis Agung, ibu kota Pandemonium telah menjadi kota paling maju dengan standar hidup tertinggi tidak hanya di Helmut, tetapi juga di seluruh benua. Atau setidaknya itulah yang tertulis di buku panduan. Satu-satunya kota yang telah mereka kembangkan sedemikian unik adalah Pandemonium. Aku pernah mendengar bahwa sebagian besar demon folk berpangkat tinggi lainnya juga tinggal di ibu kota, kenang Eugene. Meskipun buku panduan tidak mencatat nama-nama bangsawan ini, Eugene telah menyelidiki mereka sebelumnya.
Duke Gavit Linman tidak menerima wilayah terpisah untuk dirinya sendiri dan hanya tinggal di Babel. Selain dia, di antara para demon folk yang masih diingat Eugene, ada beberapa orang yang hidup santai di Pandemonium. Meskipun ada juga banyak orang yang kehilangan nyawanya setelah mencoba naik pangkat, kata Eugene. 300 tahun telah berlalu dan dunia telah banyak berubah. Namun alasan mengapa Eugene masih bisa merasakan bahwa sifat iblis, paling tidak banyak berubah adalah karena masih adanya sistem peringkat di antara mereka. Peringkat di antara kaum iblis ditentukan oleh gelar atau reputasi. Urutan yang lebih rendah dapat menantang tatanan yang lebih tinggi, dan tatanan yang lebih tinggi tidak dapat menolak tantangan tersebut. Dengan demikian, pertempuran akan dimulai. Biasanya, yang kalah dibunuh. Terlepas dari perbedaan peringkat di antara mereka, pemenang mengambil semua yang dimiliki pecundang. Semakin besar pengembaliannya, semakin besar risikonya. Tentu saja, jadi tantangan peringkat tidak terjadi secara teratur. Adapun manusia di Helmut, di antara mereka yang telah bersumpah untuk melayani sebagai pekerja postmortem dapat hidup mewah karena kontrak yang telah mereka tanda tangani menempatkan iblis berpangkat tinggi sebagai sponsor mereka. Secara alami, peringkat manusia ditentukan oleh iblis mana yang mereka miliki di belakang mereka. Karena peringkat sangat penting bagi para demon folk, informasi ini juga tertulis di panduan perjalanan. Ada juga layanan pencocokan demon folk yang disediakan untuk semua pelancong. Apakah Anda khawatir akan tiba-tiba terjadi konflik selama perjalanan Anda atau terjebak dalam perkelahian antar penjahat? Jangan takut. Jika Anda mengunjungi pusat turis Helmut yang terletak di setiap kota dan meminta penggunaan layanan pencocokan kami dapat mengatur kontrak singkat dengan setan setidaknya tingkat menengah. Asterisk kontrak di atas dijamin sebagai kontrak yang hanya membebankan jumlah standar yang disepakati, dan jiwa kontraktor tidak pernah dijadikan jaminan. Asterisk. Namun, Anda mungkin menghadapi situasi di mana pangkat demon folk yang cocok dengan Anda tidak cukup tinggi. Jika ada situasi yang tidak dapat dihindari, harap tunjukkan kartu ide Anda sebelum kekerasan terjadi atau ungkapkan nama iblis yang cocok dengan Anda. Ini pasti akhir zaman, gumam Eugene. Dia menggelengkan kepalanya dan membuka halaman berikutnya. Hiburan selebriti Giabella, perusahaan konstruksi Giabella, grup mode Giabella, Del. Dipimpin oleh Duke Noir Giabella, seorang pengusaha wanita yang tak terkalahkan dan cantik yang telah menemukan kesuksesan di semua bisnis yang telah dia jalani selama 300 tahun terakhir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memimpin semua tren terbaru Helmut. Adipati Noir. Wajah Eugene berkerut menjadi cemberut. Membanggakan 3 kali skala dunia iblis, melampaui semua taman hiburan untuk menjadi kota hiburan, Giabella City akhirnya akan membuka pintu bulan depan. Melihat begitu banyak iklan yang ditambahkan ke dalamnya, pengaruh Noir Giabella terpancar dari setiap kata dalam buku panduan ini. Tur Raja Iblis untuk turis. Anda dapat kembali melalui sejarah Helmut dan mengalami era dari 300 tahun yang lalu. Dimulai dengan kastil Raja Iblis Pembantaian, kita juga akan mengunjungi reruntuhan kastil yang sebelumnya dimiliki oleh Raja Iblis Kekejaman dan Raja Iblis Kemarahan. Hah, Eugene menghela nafas. Tur Raja Iblis. Namanya saja menyebabkan Eugene merasa sangat terganggu. Dunia benar-benar sudah gila, kata Eugene sambil menggelengkan kepalanya dan menutup buku panduan. 1. Istilah aslinya menggunakan kata bahasa Inggris, building. Di Korea, bangunan digunakan sebagai istilah mereka untuk bangunan tinggi.